Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. علما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu. Sifat berikutnya yang akan kita bahas sifat baqa'. Kemarin kita bahas sifat qidam. Baqa artinya apa? Kal, langgeng, abadi, apalagi kekal itu apa pengertiannya? Abadi itu apa? Kekal. Lamanya itu apa? Hah? Surga kekal, Allah kekal, sama. Saya nggak nanya, saya nanya kekal apa enggak? Nggak kekal. Dia akan hancur. Surga kekal apa?
Ya. Ya, maka kita mau mengerti makna kekal bagi Allah biar nggak sama dengan makna kekal bagi yang lain, gitu loh. Kekal bagi Allah itu maknanya tidak ada akhir bagi wujudnya. Wujudnya Allah itu tidak mungkin berakhir. La yalhaqa wujudahu adamun. Apa maknanya? Wujudnya tidak akan dijumpai dengan tiada. Yang namanya baqo itu bagi Allah, wujudnya Allah itu tidak akan tersusul tiada. Kalau wujudnya kita itu selalu tersusul oleh tiada, gitu. Baqo bagi Allah itu maknanya bukan ada terus menerus, gitu loh. Kalau baqo bagi surga itu adanya terus menerus. Terus menerus itu maknanya bagaimana? Sekarang ada, nanti ada lagi, besok ada lagi, lusa ada lagi. Itu namanya ada terus menerus, gitu loh. Ada yang terus menerus itu maknanya terus menerus diciptakan oleh Allah. Kamu yang tadi masih ada enggak? Kamu sekarang ada. Tadi ada enggak? Kamu tadi ada enggak? Enggak ada. Baru ada kamu. Orang ditanya gimana sih? Kamu tadi ada enggak? Ada. Sekarang ada. Yang tadi masih ada? Enggak ada. Kemana? Yang tadi enggak ada. Yang adanya sekarang. Jadi yang tadi kemana? Yang tadi kemana? Wujud kita yang tadi kemana? Itu namanya tersusul oleh Adam, gitu loh. Wujud yang tadi itu tersusul oleh Adam, tergantikan oleh Adam, digantikan wujud yang baru sekarang. Itu namanya wujudnya terus menerus. Ada lagi yang tadi hilang, diwujudkan lagi, yang tadi hilang, diwujudkan lagi, gitu loh. Itu wujudnya tersusul oleh Adam, tersusul oleh tiada, gitu loh. Kayak gambarannya lampu. Lampu ini nyala enggak? Nyala. Tadinya enggak nyala, sekarang nyala. Maka lampu ini akan nyala sampai kapan? Ya terserah yang nyalain. Kalau yang nyalain mau lampu itu terus nyala, ya dinyalakan terus, gitu loh. Dinyalakan terus itu maknanya nyala terus menerus. Maknanya nyalanya diikuti oleh waktu, nyalanya diikuti oleh zaman, nyalanya diikuti oleh perubahan tadi, sekarang, nanti. Kalau Tuhan nggak ada tadi, nggak ada sekarang, nggak ada nanti, gitu loh. Tuhan itu nanti ada nggak, gitu? Tuhan yang dulu masih ada? Tuhan yang dulu masih ada. Kalau adanya terus menerus,
boleh kamu tanyakan begitu, gitu loh. Karena adanya itu tidak terus menerus, maka berarti wujudnya Tuhan tidak berganti. Kalau wujud kita berganti, tadi, sekarang, nanti, lusa, itu wujudnya berganti, ganti gitu loh. Maka disebut namanya wujudnya terus menerus gitu. Sedangkan wujudnya Allah bukan wujud yang terus menerus. Kenapa? Karena wujudnya Allah tidak terikat oleh waktu, nggak terikat oleh zaman, nggak terikat oleh tadi dan sekarang gitu loh. Jadi ada yang memaknai bahwa bako itu atau langgeng itu maknanya diwujudkan oleh Allah sekali, lalu oleh Allah diteruskan sampai nanti Allah mau menggantinya dengan yang lain. Seperti contohnya kamu duduk, Allah menciptakan kamu sekali duduk, terus Allah melanjutkan kamu untuk duduk terus. Sampai kapan? Sampai Allah mau mengganti kamu dengan berdiri. Maka kamu yang duduk tadi diapakan? Ditiadakan, diganti wujud yang baru yang berdiri, gitu loh. Wujud kamu yang duduk berpindah ke berdiri itu bukan satu wujud. Jangan dianggap wujud yang berdiri itu ya wujud yang duduk tadi, bukan. Wujud kamu yang naik motor tadi udah nggak ada. Jadi kamu nanti pulang, suami baru datang mah gitu. Kok suami baru? Kan ini bukan yang kemarin mah, yang sekarang gitu. Kenapa? Karena wujudnya diganti oleh Allah dengan wujud yang baru. Ada yang berpendapat begitu. Ada lagi yang berpendapat setiap waktu berganti. Kayak kamu lihat seseorang bikin adegan film di televisi itu, film kartun tuh. Film kartun caranya bikin gimana? Cara bikinnya film kartun kamu tahu nggak? Gimana caranya? Ya, terus diapain? Digambar terus diapain? Diganti gimana cara gantinya? Diapain? Film kartun itu bikinnya gambar yang ditumpuk. Tumpuk terus dibuka selembar demi selembar. Di kayak buku dijatuhkan loh. Kalau di atas nanti jatuh satu. Depannya ada kamera. Nanti kelihatan tuh kamu yang berdiri ganti ke duduk, ganti ke jalan, ganti ke. Padahal itu gambarnya apa? Ganti. Gambarnya nggak satu gambar gitu loh. Berarti menunjukkan apa itu? Setiap waktu kamu diganti. Untuk duduk ke berdiri butuh berapa gambar? Banyak. Film kartun dulu bisa dari duduk ke berdiri bisa 4 gambar. Duduk gini diri. Begitu diputar langsung kayak kamu berdiri tuh. Film kartun sekarang kamu duduk mau berdiri itu bisa 100 gambar, 1000 gambar. Kenapa? Lebih halus. Nggak kelihatan jedanya antara kamu duduk sambil padahal tetap diganti gambar. Menunjukkan setiap detik wujud kamu itu diganti.
oh ini wujud yang tadi, ini wujud yang kemarin, ini bagaimana bisa gitu loh. Karena kalau wujud kita nggak terganti, nggak tersusul oleh Adam, maka wujud yang demikian itu hanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud yang lain selainnya Allah pasti wujudnya terganti dengan yang lain. Karena wujud kita itu tersusul oleh tiada. Jadi ada yang namanya baqo zamani, ada yang namanya baqo hakiki. Baqo zamani itu apa maknanya? Dikekalkan. Wujud kamu diganti oleh Allah, diganti terus, diganti hingga jadinya wujud terus menerus. Itu loh, kayak wujudnya surga itu wujudnya terus menerus. Tapi disebut kekal. Surga itu abadi. Tapi abadinya surga maknanya apa? Terus atau diabadikan atau dikekalkan, bukan kekal dari dirinya sendiri. Andai enggak dikekalkan, maka wujud kita ini akan menjadi tiada, gitu loh. Sekarang wujud, kalau Allah enggak melanjutkan wujud saya, maka saya akan berubah jadi tiada. Karena Allah menghendaki saya tetap ada, maka wujud saya itu diganti oleh Allah dengan wujud yang baru, diganti lagi yang baru, diganti lagi yang baru. Terus sampai kapan Allah menghendaki saya ada, ya terus akan diganti oleh Allah wujudnya dengan wujud yang baru. Itu namanya wujud terus menerus. Nah yang begini kadang berlawanan sama mata. Kata mata, saya nggak ganti wujudnya Beb. Dari sehat ke sakit dianggap masih wujudnya itu aja. Dari sakit ganti sehat masih itu aja. Kamu yang dari bujangan jadi dewasa dianggap masih itu aja, padahal udah ganti. Jangankan kok kamu untuk bergerak sedikit saja perlu beberapa wujud. Jadi kita jangan mengukurnya pakai mata. Kalau mengukur pakai mata, seakan-akan wujudnya masih ini saja. Yang tadi pagi ya ini, yang siang ya ini, yang sore ya wujudnya ini, yang malam ya wujudnya. Itu loh, makanya ada nanti bahasanya pakaian bekas, baju bekas. Kenapa? Ini bajunya udah dari tadi, udah dari kemarin. Namanya baju bekas, bukan baju baru. Kalau baju baru plastikin. Baju baru plastikin. Oh plastikin, kalau buka plastiknya second gitu. Jadi ada yang namanya langgeng zamani, ada langgeng hakiki gitu loh. Langgeng zamani itu yang langgengnya dilanggengkan atau diabadikan. Kalau langgeng yang hakiki maknanya wujudnya tidak akan pernah bertemu dengan tiada. Lampu walaupun dinyalakan sama yang punya untuk bertahun-tahun, kayak surga umpamanya, diadakan terus, tapi lampu ini sewaktu-waktu dipencet saklarnya mati gitu loh. Walaupun diomong ini nyala terus, tetap nyalanya tergantung sama yang nyalain. Sewaktu-waktu yang nyalain bisa matiin. Jadi surga itu sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Neraka juga sewaktu-waktu bisa ditiadakan.
Kenapa? Karena adanya neraka, adanya surga bergantung sama yang mengadakan, gitu loh. Beda dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah nggak tergantung sama yang lain, kekal pada dirinya sendiri, hingga nggak ada yang menggantinya, nggak ada yang merubahnya, nggak ada. Kalau kita kan tergantung sama wujudnya yang lain. Jadi walaupun surga itu diomong, surga mah abadi selama-lamanya. Yang selama-lamanya itu adalah kehendaknya Allah. Allah menghendaki surga itu untuk ada selama-lamanya. Maka ya akan kekal surga itu. Kalau surga nggak dibikin selama-lamanya gimana? Ya akan tiada. Akan fana namanya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u wa ma'nau annahu ta'ala la akhira lahu. Ay la yalhaqahu la yalhaqu wujudahu adamun. Wajib baqa, mustahilnya apa? Fana. Fana itu apa? Hah? Rusak. Rusak itu bagaimana? Rusak itu ada dua. Ada rusak yang harus ada barangnya, hancur. Radio rusak, ada radionya enggak? Ada enggak? Ada. Motor rusak, ada motornya enggak? Nah itu namanya rusak menurut pandangan mata. Rusak menurut hissi, menurut indera. Oh rumahnya rusak, maknanya apa? Hancur gitu loh. Motornya rusak, ini hancur. Nah, dunia ini akan rusak, maknanya akan hancur. Ada lagi fana menurut akal. Apa? Yang tadinya ada berubah menjadi tiada. Itu fana menurut akal gitu loh. Wujud kamu yang tadi kemana? Fana. Wujud kamu yang kecil masih ada enggak? Kemana? Fana. Yang tadinya ada berubah jadi tiada gitu loh. Ya. Jadi yang dulu-dulu orang tua kita, yang dulu kakak kemana sekarang? Fana. Dunia ini walaupun wujud, hakikatnya disebut dunia fana. Kenapa? Karena nantinya akan mengalami kehancuran, kerusakan, gitu loh. Jadi walaupun kelihatannya wujud, tapi wujudnya berstatus wujud yang fana. Artinya siap mengalami kefanaan, kehancuran. Begitupun wujud kita. Wajah kita, sehat kita, kuatnya kita itu akan mengalami kehancuran. Makanya perempuan itu sebenarnya jangan mau dibohongin. Kalau ada perempuan kok, gua lama nggak ketemu kamu loh, kamu tambah lama tambah cantik, bohong, itu bohong, nggak ada. Orang tambah lama tambah jelek, nggak ada, mundur, kamu berubah. Mana tambah lama tambah cantik, mana ada. Lah ya digombal begitu, perempuan seneng, masa sih langsung. Aduh, ngaji, makanya ngaji loh, biar jangan dibohongin loh gitu. Qur'annya mengatakan wa manu amirhu nunakishu fil khalq. Qur'annya sama Yasin begitu. Dan kami tambahkan umur pada mereka dan kami tambah lemahkan tenaganya. Gak ada tambah umur tambah. Wah ada. Wih, kamu tambah sekarang 60 tahun tambah kuat, gak ada. Tambah 60 tambah kuat, tambah lemes. Tambah
Yang ganteng ya tambah jelek, yang cantik ya berubah jelek, itu berubah begitu loh. Nggak ada yang terus berubah tambah bagus. Yang tetap keadaannya itu hanya di akhirat nanti, di surganya Allah. Tetap tuh tidak mengalami perubahan. Yang ganteng ya ganteng terus, yang jelek ya jelek. Yang sehat ya sehat terus, enak ya enak terus, nggak mengalami perubahan. Itu keadaan yang ada di akhirat begitu. Kalau dunia berubah. Jadi jangan mau kita dianggap dibohongin dengan kata-katanya orang-orang yang sengaja mau menjerumuskan kita, mau bodohin kita, mau nganggap kita ini nggak ngerti gitu loh. Maka kalau kamu ngaji ya nggak akan tertipu. Lawannya dari bako adalah sifat fana, mustahil. Allah itu fana, artinya mustahil Allah itu wujudnya berganti dengan tiada. Nah kalau kita wujudnya boleh saja gitu, berganti dengan, bukan harus. Nah, kalau pada sebagian orang mengatakan boleh saja. Kenapa? Karena boleh diganti tiada, boleh diteruskan tetap ada, gitu loh. Sekarang ada, besok ada, lusa tiada, kan boleh aja. Nggak harus ada terus, gitu maksudnya. Ngantuk ya.
Pihak masjid nggak ngeluarin biaya gitu? Mau keluar biaya. Nunggu. Mau keluar biaya. Kita teruskan sedikit. Wajib baqa bagi Allah, lawannya mustahil fana. Jadi kita itu sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan. Makanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kenapa? Sewaktu-waktu berubah. Kamu jangan merasa aman. Sekarang udah sholat, pasti surga saya aman. Kata siapa? Sewaktu-waktu berubah bisa. Hah? Siapa yang tahu Qarun? Hah? Qarun itu muridnya Nabi Musa, langsung umatnya Nabi Musa langsung. Tapi matinya kafir. Kenapa? Berubah hatinya. Makanya kata ulama, ada yang mengatakan kamu mati di atas tempat tidur dengan mati di depan pintu kamar. Tempat tidur sama pintu kamar jaraknya berapa? Ada 10 meter. Hah? Berarti kamar kamu kecil ya? Kamarnya sambung gede. Sambung Kalau kamarnya Jokowi gede. Kalau kamar kita ya sekeluwek. Tempat tidur ke kamar. Kamar paling kan 3 meter, 4 meter. Kata ulama, kamu dikasih pilihan mati di tempat tidur, mati kondisi biasa, di depan pintu mati, dihitung kamu syahid fisabilillah, perang fisabilillah. Milih mana? Di tempat tidur mati, dihitung mati biasa. Kalau kamu kok bisa jalan sampai ke pintu kamu dihitung syahid fisabilillah, milih mana? Kata ulama, dari tempat tidur ke pintu itu banyak perubahan. Bisa berubah begini, bisa berubah begini. Enggak? Kalau di tempat tidur sudah bisa mati dalam keadaan baik, milih di situ, jangan mikir yang lebih baik. Kenapa? Sulit mendapatkannya. Kenapa? Karena perubahan bisa terjadi. Maka Allah bisa merubah kita sewaktu-waktu. Karena kita itu barang fana. Sekarang berubah, besok berubah, berubah lagi. Sehingga kita berharap perubahan yang akhir, puncaknya perubahan kita husnul khatimah. Gitu. Maka ada orang yang awalnya kafir, awalnya ahli maksiat, awalnya orang yang macam-macam, akhirnya baik. Ada yang parah lagi, awalnya baik, benar, akhirnya jelek. Ini yang kita khawatir.
Kalau kamu kok dijulukin mantan preman, bangga nggak? Bangga, mantan preman berarti sudah bukan preman. Kalau mantan kiai, apa nggak sedih ente? Oh sekarang udah jadi mantan kiai, naudzubillah, itu udah nggak jadi kiai lagi, udah jadi bajingan sekarang, repot. Ada yang dulunya bajingan sekarang jadi alim, taubat, benar. Ini berubah namanya. Yang tadinya keadaannya A berubah jadi B, yang tadinya B berubah jadi C. Ini Allah bisa merubah-rubah keadaan kita sewaktu-waktu, kapan saja, karena kita barang yang fana. Nah Allah itu mustahil mengalami perubahan. Apanya? Baik wujudnya maupun sifat-sifatnya tidak ada mengalami perubahan. Ilmunya Allah nggak berubah, iradahnya Allah nggak berubah, kekuasaannya Allah nggak berubah. Jangan dianggap oh Allah itu juga berubah-berubah. Tadinya pingin saya hidup, terus berubah pengen saya mati. Tadinya saya dikehendaki oleh Allah miskin karena saya doa terus, tahajud terus, lama-lama berubah Allah pengennya saya kaya. Itu nggak ada begitu, nggak ada. Itu bukan kehendak Allah. Yang begitu kehendak Allah tetap tidak mengalami perubahan. Ilmunya Allah tetap tidak mengalami perubahan. Terus apa dalilnya? Wa dalilu ala dalika, dalilnya kalau Allah itu bako adalah dengan kias istisnai. Laulam yajib lahul bako la amkana ayyakuna fanian lakin imkanul fana lahu mohalun. Apa sih buktinya kalau Allah itu bako? Buktinya adalah kalau Allah tidak bako pasti dia fana. Tapi adanya Allah itu fana itu mustahil. Kenapa kok mustahil? Laukana fanian, apabila Allah itu fana, lakana jaizal wujud. Kalau Allah itu boleh mengalami perubahan, berarti Allah itu jaizul, bukan wajibul wujud. Sedangkan kita sudah bahas kalau Allah itu wajibul wujud, maka tidak mungkin mengalami fana. Artinya lampu ini boleh mati atau enggak? Boleh mati. Itu sudah mati belum? Belum. Lah, kalau lampu ini boleh mati, tandanya apa? Wujudnya jaiz, gitu loh. Bukan wajibul wujud, tapi jaizul wujud. Walaupun dia belum mati, tapi ketika ya boleh aja lampu ini mati, oh berarti lampu itu statusnya jaizul, bukan wajibul wujud. Sedangkan Allah sudah kita buktikan kemarin bahwa dia adalah wajibul wujud. Kalau dia wajibul wujud berarti wujudnya tidak mungkin mengalami akhir, gitu loh. Adam di awal ya mustahil, Adam di akhir ya mustahil, gitu. Namanya wajibul wujud. Kalau jaizul wujud, Adam awalnya wajib, Adam akhirnya jaiz, gitu. Kita itu kan awalnya pasti Adam, nggak ada yang awalnya nggak Adam, nggak ada. Awalnya Adam, akhirnya boleh saja kembali Adam, boleh juga diwujudkan terus, gitu loh. Kalau diwujudkan terus jadinya langgeng, terus-terusan ada.
Kalau dirubah lagi menjadi tiada namanya fana. Lah Allah mustahil fana. Kenapa? Kalau Allah boleh saja fana, berarti dia jaizul wujud. Lakin kaunuhu jaizal wujud muhalun, tapi adanya Allah jaizal wujud itu hukumnya apa? Mustahil. Id laukana jaizal wujud lakana hadisan. Lakin huwa ay kaunu hadisan muhalun. Adanya Allah itu baru hukumnya mustahil. Kalau Allah itu wujudnya jaiz, berarti statusnya wujud Allah yang sekarang pasti baru. Karena tiap perkara jaiz yang dia berubah jadi wujud, maka wujudnya mesti baru. Enggak ada barang jaiz berubah jadi wujud kok wujudnya qadim, enggak ada. Kalau barang jaiz wujud mesti wujudnya baru. Id laukana hadisan lan tafa anhul qidam. Kalau Allah itu kok wujudnya baru, kenapa? Maka akan hilang sifat qidam bagi Allah. Lakin intifa'ul qidami anhu muhalun, tapi adanya sifat qidam bagi tidak adanya sifat qidam bagi Allah hukumnya mustahil. Li'annahu, kenapa? Qad qama dalil ala wujubil wujudihi ta'ala wa wujubil qidamihi ta'ala. Sudah dibuktikan bahwa Allah itu wajibul wujud dan juga wajibul qidam. Maka kalau dia wajibul wujud, wajibul qidam, juga pasti wajibul baqo, gitu loh ya. Jadi ada berapa dalil itu ya? Ada berapa dalil? 4 dalil. Kamu disusunkan dalil oleh penulis kitab. Kamu nggak usah mikir. Kok nggak usah mikir? Musonef sudah mikir, kamu diajarkan cara mikirnya dia, gitu loh. Tinggal kamu tiru cara mikirnya, kamu pahami hingga punya pemikiran yang sama dengan musonef. Kalau kamu kok mikir sendiri, nanti botak separuh kepala kamu. Kan mudah dipikir. Apa pertama? Kalau Allah tidak wajib baqo, maka dia wajib fana. Kalau dia fana, mustahil. Yang kedua, kalau dia fana, maka jadinya jaizul wujud. Adanya Allah jaizul wujud, mustahil. Kalau Allah jaizul wujud, maka wujudnya pasti baru. Kalau baru bagi Allah hukumnya mustahil. Keempat, kalau Allah baru, maka hilanglah sifat qidam yang sudah kita bahas kemarin. Maka dengan dalil itu jadi pastilah kalau Allah itu mustahil fana, wajib baqo. Wa haitsu wajabal baqo lahu ta'ala istahala alaihi dzidduhu. Maka karena telah ditemukan wajibnya Allah bersifat baqo, maka mustahil Allah menerima lawannya dari baqo, yaitu sifat fana. Ini cara nyusun dalil, gitu loh. Ini dalil yang mudah yang bisa kita susun dan akal kita bisa menerima. Oh, begitu toh jalannya. Kalau enggak begini ya begini, kalau enggak begini ya begini. Itu namanya apa? Nazar. Namanya menteliti. Berpikir itu adalah menteliti sesuatu hingga ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Wajib,
mustahil atau jaiz gitu loh. Nah, kalau kamu meneliti sesuatu, mikir sesuatu tapi nggak ada kesimpulannya, nggak wajib, nggak mustahil, nggak jaiz, namanya bukan berpikir. Apa namanya? Ngayal. Paling keluarnya kode buntut gitu. Habis nggak keluar wajib mustahil jaiz ya, dipikir banget apa keluarnya 76 besok, aduh mikir jauh-jauh 76 keluarnya. Jadi mikir itu meneliti sesuatu hingga menjadi suatu kesimpulan, yang kesimpulannya jadi hukum wajib, mustahil atau jaiz. Kalau meneliti sesuatu tapi belum hasil kesimpulan, namanya apa? Dalam ilmu sekolahan namanya apa? Teori, gitu loh. Makanya itu Darwin, Plato, Aristoteles, namanya apa itu? Teori, bukan ilmu, bukan. Kalau ilmu itu pasti. Kalau teori belum pasti, baru apa? Asumsi, dugaan. Ini mungkin aja begini, mungkin aja begini gitu loh. Manusia dari kera itu dugaannya Darwin, bukan pasti, bukan. Kalau pasti udah jadi ilmu pengetahuan. Maka aneh kok ada sekolah-sekolah mengajarkan teori, padahal sekolah harusnya ngajarin apa? Ilmu, bukan teori. Kenapa kok teori Darwin masuk ke sekolah? Nggak boleh harusnya. Yang boleh masuk ke sekolah ilmu yang nyata, fakta gitu loh. Hingga anak kita cerdas, bukan berasumsi. Oh ini mungkin begini, mungkin kok asumsi bagaimana teori? Nggak jelas dong. Nggak jadi pengetahuan, nggak membuat anak kita cerdas kalau begitu. Jadi nggak boleh sebuah teori dijadikan sebagai mata pelajaran. Yang namanya mata pelajaran harus ilmu pengetahuan. Jadi wajib Allah bersifat baqo. Baqonya Allah maknanya baqo hakiki, yang maknanya wujudnya mustahil tersusul oleh Adam. Nah, kalau wujudnya kita boleh saja tersusul oleh Adam, walaupun belum tersusul, tapi ya boleh saja tersusul. Wujud yang boleh tersusul wujudnya bagaimana? Yang jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Kalau yang wajibul wujud mustahil tersusul oleh tiada, gitu dong. Jadi beda nih, Allah itu baqo maknanya tidak berakhir pada wujudnya. Kalau surga itu baqo maknanya terus menerus ada. Ya, insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat mukhalafah lil hawadits. Coba barangkali ada yang mau nanya tentang sifat yang sudah kita pelajari. Nah, belum? Ya. Di dalam satu ayat di dalam Al-Quran ada yang menyatakan bahwa penduduk surga itu menikmati segala macam rahmat yang Allah berikan, yang Allah abadikan di dalam alam surga, zaman surga. Lalu Allah di situ berfirman juga, ada satu ayat yang menyatakan bahwa Allah akan membuka hijab kepada para penghuni surga. Nah itu jadi bukan satu batasan gitu ya, atau memang satu batasan di mana yang tadi aku bicarakan itu bahwa surga itu diabadikan dengan oleh Allah Taala, dan itu merupakan satu limit, maksudnya batas waktu kalau surga itu berubah, di mana akan lebur segala nikmat surga itu saat para penghuni surga melihat ada
wajah rohnya maksudnya. Apa seperti itu? Ya sebenarnya surga itu juga nggak tetap. Surga itu sebenarnya berubah terus. Apa buktinya berubah terus? Itu kan salah satu hijau. Kamu sekarang makan apel surga. Begitu kamu makan enak. Habis satu apel enak nih. Malaikat minta satu lagi yang kayak tadi. Udah nggak ada. Adanya apa? Lebih enak. Yang kayak tadi nggak ada. Ada nih. Ini lebih enak. Makan. Oh iya loh, tambah enak. Gitu loh. Ini udah enak nih. Minta yang tadi nggak ada lagi. Adanya lebih enak lagi. Tandanya apa? Di surga nggak ada bosen. Kamu sekarang makan tempe, besok tempe, lusa tempe, seminggu tempe, lama-lama darah tinggi. Jangan dianggap darah tinggi makan kambing doang. Nggak percaya coba aja. Seminggu kok tempe aja darah tinggi langsung. Lu nggak bisa masak yang lain apa nggak ada? Gitu loh. Jadi kenapa kok surga enaknya berubah? Biar kamu nggak jenuh. Kalau surga kok enak jenuh, begitu loh. Jadi hari ini enak, besok lebih enak, besok lebih enak, hingga kamu nggak pernah jenuh di surga. Setiap merasakan, oh enak banget ini. Nggak ada yang sama. Jadi kayak apel makan lagi itu beda rasa. Tak beda rasa. Walaupun apel sama. Sama bentuknya, tapi rasanya beda. Makanya di sono nggak ada orang mau kawin lagi, kecuali di dunia lo pengennya kawin. Nah, kenapa? Ganti casing, gitu loh. Makanya di sono tetap segitu aja, nggak mengalami lagi. Kamu mau ganti ini nggak? Kenapa? Karena Allah jadikan perubahan. Begitu pula puncaknya perubahan nanti seseorang akan dilihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya kenikmatan. Begitupun neraka. Di neraka nggak ada. Makanya kan ada berita tuh, Abu Lahab setiap hari Senin dikurangin siksanya. Itu banyak yang protes. Di surga, di neraka itu nggak ada berkurang, adanya nambah. Hari ini siksa, besok tambah berat, besok lagi tambah berat. Nggak ada kok berkurang, nggak ada gitu loh. Ada yang memprotes berita tentang Abu Lahab yang kalau hari Senin dikurangi siksanya. Memang itu kan bukan hadis, itu hanya ngimpi kakaknya Abu Lahab. Adiknya Abu Lahab ngimpi, namanya Sayyidina Abbas. Yang paling kecil tuh adiknya ngimpi, saya semalam ngimpi kakak saya di neraka. Saya tanyai gimana? Iya, kalau hari Senin dikurangi siksanya sama Allah. Itu ngimpinya Sayyidina Abbas, bukan hadis. Makanya ada ulama yang percaya, ada ulama yang nggak percaya. Kok nggak percaya kenapa? Karena Quran, di Quran mengatakan neraka itu tambah, nggak ada yang begitupun surga, gitu loh. Ya. Terus ada lagi Quran wa ya baqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan kekalah wajah Tuhanmu. Ini Wahabi ngartinya susah ini. Oh, yang kekal itu wajahnya Tuhan doang, yang lainnya enggak. Nah, gimana coba? Tuhan itu kan ada wajahnya, ada yang lain-lainnya. Jadi Tuhan itu wajahnya kekal, yang lainnya fana. Jadi nanti kiamat tinggal wajahnya doang. Itu Wahabi begitu ngartinya. Kalau kita kan enggak begitu ngartinya. Yang kekal itu apa? Zatnya Allah dan sifat-sifat Allah.
Ada yang lain? Udah? Yang tadi bilang yang makna bako bagi Allah Ta'ala itu tadi apa? Makna bakok hakiki. Bakok yang dari dirinya sendiri, yang bukan dibakokkan sama yang lain, bukan dikekalkan. Kalau dikekalkan apa? Kalau dikekalkan wujudnya pasti jaiz, gitu loh. Pasti jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Kalau wajibul wujud ya nggak butuh dikekalkan. Gimana sih? Wajibul wujud ya langgeng sudah, nggak butuh diotak-atik lagi. Udah, kita tutup. Kita terus ini akan datang bicara sifat mukhalafatul hawadis insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli auba wasolana aurati wa amin rawati wa ufili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه يد الحب وآله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.